Allahumma shalli wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, siswa sekalian, siswa kelas 71 ya. Alhamdulillah hari ini kita berada di pertemuan yang kedua. Setelah di pertemuan pertama, kita melakukan pembelajaran lewat grup WA. Karena pada saat itu Pak Guru lagi perjalanan dari luar kota. Sehingga di pertemuan kedua ini baru kita bertemu secara virtual. Ya, mudah-mudahan pembelajaran yang lalu bisa dipahami. Karena saya lihat lengkap tugasnya. Kecuali punya Tohla tadi yang saya belum sempat lihat. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang penerapan persamaan dan persamaan linear satu variabel. Ya, sebenarnya materi di matematika itu awalnya kita tidak langsung belajar persamaan linear satu variabel, tapi awalnya itu kita harus belajar dulu tentang bilangan. Jadi bilangan, baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Tapi karena dalam keadaan pandemi, sehingga secara otomatis jadwal pertemuannya kita yang seharusnya bisa sampai 5 jam pelajaran setiap pekan, itu berkurang drastis. Hanya 2 kali pertemuan setiap 8 hari. Jadi bukan setiap 6 hari, setiap pekan, tapi setiap 8 hari. Jadi, jadwalnya itu ya, jadi setiap 8 hari jadwalnya itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita langsung bahas sambungan dari materi aktivitas 1 dan aktivitas 2. Jadi kenapa kita tidak mulai dari bilangan? Kita langsung mulai di persamaan linear satu variabel. Jadi tuntutan kurikulum itu, apalagi untuk kurikulum darurat, guru diminta untuk memberikan materi kepada siswa berupa materi-materi esensial atau materi-materi yang sifatnya kontekstual. Artinya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi secara otomatis juga kalau kita belajar bilangan dan bilangan bulat dan bilangan pecahan, maka yang kita pelajari di situ adalah operasi perhitungan, baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Termasuk juga perpangkatan. Nah, sehingga kalau kita melihat materi esensial, maka artinya kita memilih materi mana yang efisien dan efektif untuk menjadi pembahasan kita di semester ini, maka yang paling tepat adalah belajar persamaan linear satu variabel. Karena di situ sudah include nanti pembahasan tentang penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang sudah punya LKS ya? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Nah, Sudah, Pak Guru. Sudah. kalau di LKS itu kan materi awalnya bilangan kan? Bilangan Iya, bulat Pak, dan bilangan bilangan pecahan. Ya, Pak. Nah, materi persamaan linear satu variabel ada juga kan?
Ada, Pak. Persamaan dan ketidaksamaan. Ya. Pak. Ada, Pak. Jadi tidak berarti karena kita tidak belajar tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan, lantas itu kita tidak pelajari. Ya, Pak Guru harap materi tetap dipelajari karena ini merupakan materi prasyarat. Nah, karena kan waktu SD juga sudah pernah dipelajari itu kan semua. Hanya di tingkat SMP itu, di tingkat MTS itu diulangi lagi. Diulangi, tapi secara materi itu sama saja. Belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, kemudian materi persamaan linear satu variabel, ini mungkin baru pertama kali kalian dengar di SMP kan? Di sini, di kelas 7. Dulu waktu SD belum disebut-sebut ya? Belum pernah kan? Iya, Pak. Nah, Pak. masuk materi baru sebenarnya. Sebelum materi ini ada namanya materi himpunan ya? Ada materi himpunan? Ada, Pak. Nah, jadi materi himpunan juga itu juga materi baru yang kalian baru dapatkan di tingkat MTS. Dulu waktu SD belum ada. Nanti insya Allah kita akan bahas semuanya. Nah, ini walaupun tidak asing, walaupun asing kedengarannya, persamaan linear satu variabel. Apa itu linear, apa itu variabel, kan harus kita pahami dulu pengertian-pengertian dari itu semuanya. Sebentar. Ya, artinya seperti itu. Kita harus pahami dulu apa itu persamaan, apa itu ketidaksamaan, apa itu linear, apa itu variabel. Ada yang sudah tahu? Harusnya kalau sudah baca LKS-nya pasti sudah ada yang tahu. Jadi Pak Guru pakai bahasa sehari-hari aja. Sebenarnya materi ini itu sudah pernah jadi dipelajari di SD. Hanya proses pengerjaannya tidak sesimpel apa yang dipelajari di SMP. Jadi kalau misalnya dulu mungkin belajar ada soal cerita tentang umur 2 orang, ya, atau tentang jual beli. Nah, itu sebenarnya materinya sudah include dengan materi persamaan linear satu variabel. Jadi hanya namanya saja yang berbeda. Namanya saja lebih dimatematika-kan. Karena istilah variabel, istilah persamaan, istilah linear itu semua istilah matematika. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu sudah biasa kita temukan. Jadi pertama, istilah persamaan. Ya, istilah persamaan itu artinya adalah, Pak Guru share screen ya. Sudah kelihatan di layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bentar. Jadi nah sini kalian lihat ada namanya ini judulnya ya, menerapkan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan. Jadi pertama kita tahu itu apa persamaan. Nah, kalau coretan Pak Guru kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya sudah. Ada persamaan, ada ketidaksamaan. Persamaan itu ingat saja nih, bahasa yang mudah kalian pahami. Biasanya ditandai dengan tanda ini. Tanda apa? Sama dengan. Tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan
Sama dengan. Itu ditandai dengan tanda pertidaksamaan. Apa saja tanda pertidaksamaan? Ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tanda pertidaksamaan. Kalau pakai gambar begini, ingat nggak? Ini simbol apa? Ingat, Pak. Kecil. Ingat. Apa ini? Pak, kecil. Kecil, Pak. Kecil, Pak, kecil. Ya, kurang dari. Kurang dari. Kurang dari. Kalau lawannya? Lebih dari. Besar, besar, Pak. Ya, lebih dari. Lebih dari. Lebih dari. Apa lagi? Ada Sama, berapa Pak. tanda? Hah? Tanda sama, Pak. Yang bagaimana itu? Sama udah di atas. Yang bagaimana tanda sama? Yang kayak di atas, Pak, yang kita tulis. Terus? Ada garisnya. Dibaca apa ini? Sama. Sama dengan. Ini kan tanda kurang dari toh? Kurang lebih. Kurang kan? Ini tanda apa? Kurang dari. Kurang Ada dari. tandanya di bawah lagi garis begini. Berarti ini cara bacanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Ya. Terus kalau lawannya? Besar dari. Besar dari atau sama dengan. Dari atau sama. Sama dengan. Jadi simbol pertidaksamaan itu Ada 4. 4 ini. Umumnya 4 ini. Ada juga biasanya kayak begini. Tapi jarang dipakai nih. Begini. Apa artinya? Tanda sama dengan tapi dicoret di garis. Apa artinya? Tidak sama. Ya, tidak sama dengan. Tuh, jadi ada 5 ini. Kemudian ada lagi istilah variabel. Oh, variabel. Bentar. Ada istilah variabel. Apa pernah dengar kata variabel? Ini dari bahasa Inggris. Variabel. Pernah. Pernah. Artinya? Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Bahasa Indonesianya adalah peubah. Peubah. Jadi biasanya dalam judul-judul buku itu namanya juga selain persamaan linear satu variabel, biasa juga disebut persamaan linear satu peubah. Sama itu. Nah, peubah artinya kan pengganti. Iya kan? Nah, pengganti. Jadi intinya di sini peubah ini. Kita mengganti satu istilah yang kita cari di dalam soal cerita itu, kita ganti dengan sebuah simbol. Jadi penggantinya adalah berupa simbol. Biasanya simbolnya ini berupa huruf. Nah, jadi kalau ada dalam satu kalimat matematika, disimbolkan dengan sebuah huruf, maka itu namanya variabel. Biasanya pakai huruf, biasanya juga huruf kecil, biasanya juga huruf besar. Nah, asal biasa juga pakai huruf Latin atau huruf atau simbol-simbol yang lagi tren sekarang itu kan delta atau COVID delta, varian delta. Mungkin ada namanya varian alpha. Varian-varian COVID kan ada yang alpha, ada yang beta, ada yang gamma, ada yang delta. Delta begini. Ini simbol-simbol huruf-huruf Yunani semua. Huruf Latin, huruf apa? Ya, simbol-simbol Yunani lah begitu. Terus ada lambda. Gimana simbolnya lambda itu? Nah, itu gini, lambda. Jadi kalau dengar sekarang COVID itu punya varian-varian, nah ini simbolnya kayak begini, alfa, beta, ada varian delta yang lagi viral sekarang toh di Indonesia, yang dari India. Kalau alfa itu yang dari Inggris. Terus yang beta kalau tidak salah itu dari Brasil. Nah, itu semua varian-varian delta.
Itu semua bisa disebut sebagai peubah juga. Biasanya dalam bentuk huruf. Kemudian yang berikutnya ada kata linear. Pernah dengar kata linear? Nah, intinya begini. Ada linear, ada juga kuadrat, ada kubik. Nah, itu berhubungan itu. Linear, kuadrat, kubik. Kalau kuadrat tandanya apa? Atau Pangkat artinya 2. apa? Pangkat 2. Kalau kubik? Pangkat 3. Angka 3. Ya. Tiga. Kalau linear? Garis. Ya, pangkat 1. Ya, itu. Jadi pangkat 1. Jadi linear itu sebenarnya dia pangkat 1. Kalau kita gambarkan dalam grafik, kalau pangkat 2 itu jadinya nanti bentuk parabola. Kalau linear, dia berupa garis lurus. Nah, garis lurus itu artinya linear. Linear itu berpelurus, lurus gitu. Garis, dia berupa garis lurus. Itu linear. Jadi kalau ada persamaan, disebut persamaan linear satu variabel, maka contohnya begini. Saya singkat saja ya. PLSV, artinya persamaan linear satu variabel. Contohnya, misal X tambah 3 sama dengan 5. Gitu. Kenapa dia disebut PLSV? Pertama, dia punya tanda persamaan. Nih, ada sama dengannya. Kemudian yang kedua, dia punya satu variabel. Variabelnya apa di sini? X. X. Satu huruf saja yang dipakai. Kalau satu huruf saja, berarti itu satu variabel. Kalau dua huruf, berarti dua Variabel. variabel. Itu nanti kalian akan pelajari di kelas 8. Kalau tiga huruf, berarti tiga variabel. Tiga variabel nanti kalian akan pelajari di SMA kelas 10. Nah, itu makanya harus paham ini. Kalau paham satu variabel, maka dua variabel, tiga variabel itu akan mudah insya Allah. Kemudian ada lagi nih bilangan, ada operasinya. Tambah. Kan? Nah, terus tadi kita ke variabelnya. Variabelnya adalah X. X ini pangkat berapa? X pangkat. Pangkat berapa ini X-nya? Nah, begini. Jadi kalau ada huruf saja, kan kalau X ada pangkat 2 begini namanya X kuadrat, toh? Iya, Pak. Kalau ada X pangkat 3 berarti X kubik. Dan seterusnya. Kalau dia tulisnya X saja, ini sebenarnya ada pangkat satunya. Hanya pangkat satunya tidak usah ditulis. Makanya ditulis X saja begini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Untuk membedakan nanti mana persamaan linear, mana persamaan yang tidak linear. Seperti itu. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran satunya adalah dengan menyelesaikan aktivitas pembelajaran, Ananda dapat memahami konsep persamaan linear satu variabel dari suatu konteks. Kemudian diberikan konteks tertentu, Ananda dapat membuat model matematika. Nah ini, poinnya di sini, membuat model matematika. Jadi model matematika itu ketika soal ceritanya sudah berbentuk simbol-simbol saja. Jadi kita ganti misalnya harga jeruk dengan X, atau harga apel dengan Y, atau harga baju dengan A, gitu. Itu kemudian sudah dalam bentuk persamaan, ada tanda sama dengannya, atau ada tanda pertirsamaannya, itu namanya model matematika. Dapat membuat model matematika dalam bentuk persamaan linear satu variabel dengan benar. Yang ketiga, dengan berpikir kreatif, Ananda dapat menganalisis masalah kontekstual menjadi bentuk persamaan linear satu variabel. Nah, yang kemarin itu aktivitas 1 dengan aktivitas 2, tujuan pembelajaran dari nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita masuk di aktivitas yang ketiga, berpikir kreatif. Jadi Ananda dapat menganalisis masalah kontekstual menjadi bentuk persamaan linear satu variabel. Nah, ini yang kemarin ya. Aktivitas 1 Pak Guru jelaskan sedikit.
Kemudian semua sudah sepaham dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Nah, misalkan ada sebuah kartu keluarga dari satu keluarga, ada ayah, kartu keluarga ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya. Kemudian di situ ada kolom jenis kelamin, ada kolom tempat lahirnya, ada kolom tanggal lahirnya, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, dan seterusnya. Nah, kemudian dari masing-masing tanggal lahir atau misalkan kartu keluarga yang dimiliki masing-masing keluarga, masing-masing Ananda semuanya, itu ada pertanyaan kan? Tahun Iya, berapakah Ananda dilahirkan? Oke, misalkan kita mau siapin. Siapa ketua kelasnya? Khafifah ya? Iya, Pak. Mana Khafifah? Saya, Pak. Oke, Khafifah. Kita ambil sampelnya Khafifah saja ya. Berapakah usia ayah sekarang, Khafifah? Usia saya 49 tahun. 49 tahun. Oke, usianya 49 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitung usianya sekarang. Ya, betul. Kalau usia sekarang kan 49, jadi sekarang tahun 2021 jadi 1972, dan 2021 jadi 2021 dikurang 1972 jadi 49 tahun. Oke, betul ya. Jadi untuk menentukan berapa usia ayah, jadi caranya adalah dengan melihat sekarang tahun berapa. 2021, Pak. Di sini usia ayah sama dengan, kita tahu Sekali kita nih orang belajar. 2021 dikurangi dengan Saya presentasi matematika. dikurangi dengan tahun lahirnya. Tahun lahirnya adalah 1972. Nah, pasti beda-beda jawabannya. Yang lain ayahnya pasti lahirnya mungkin tahun 1980 atau 1970, ya, beda-beda. Nah, terus ini kita kurangi hasilnya 49, Pak. Jadi usia ayah adalah 49 tahun. Gitu ya. Kayaknya ada nomor satunya nih ya. Oh, ini dulu. Sorry. Tahun berapakah ayah Ananda dilahirkan? Afifah tadi. Ya, Tahun Pak. berapa lahirnya? Tahun berapa lahirnya? Tahun 2009. 2009. Kan begini, isinya yang mudah ya, begini saja. Kemudian berapakah usia Anda sekarang? 12 tahun. Gimana cara mendapatkan 12 tahun? 2021 dikurang 2009. Enter. Kemudian 2021 dikurang 2009. Hasilnya 12 tahun. Kemudian berapakah perbedaan usia Ananda dengan ayah? 37 tahun. Bagaimana cara menjawabnya? 49 dikurang 12. Ya. Usia ayah 49 dikurangi 12 tahun usia Khafifah, hasilnya 37 tahun. tahun. Perbedaannya. Jadi perbedaan itu atau selisih Dikurangi. kita yang besar dikurangi yang kecil. Gitu. Nah, kembali ke sini lagi. Tadi nomor 4 sudah dijawab. Nomor 5, berapakah perbedaan usia Anda dengan ibunda? Pakai. Usia ibu berapa? Saya lagi, Pak. Yang lain, siapa? Talha. Yeza. Siapa? Yeza kah namanya? Kalau Ali siapakah? Yeza. Mana Talha? Ya, Pak. Begini ya, sambil kita belajar ini, ada nanti masing-masing screenshot ya. Screenshot di HP atau laptop. Nanti dikirimkan, nanti Pak Guru kirim linknya. Nanti kalian kirim di linknya tersebut. Bisa ya? Sambil kita belajar ini. Talha ada? Ada, Pak. Nah, berapa perbedaan usiamu dengan usia ibu? $29. Usia ibu berapa? 40.
Jadi perbedaannya 29 ya? Iya, Berapa? Pak. Iya, Pak. 29. Ya, usianya Ibu berapa? 40? 10. Usiamu berapa? 11. 11. 11. 11. Berarti hasilnya 29 tahun. tahun. Berapakah usia Bunda sekarang? 40. Dari mana taunya? Dari mana tahu usia Bunda 40? Dari tahun lahir sama tahun sekarang. Nah, diapakan tahunnya sekarang dengan tahun lahir? Dikurangi. Ya, 2021 dikurangi tahun lahirnya berapa? 2080. 1981. 1981. Hasilnya adalah 40. Oke, 40 tahun. Berapakah perbedaan usia ayah dan usia bunda? Kita ambil saja ini ya. Tadi usia ayah di sini 49. Usia bunda 40 tahun. Kita ambil saja di sini misalnya. Jadi perbedaannya adalah 49 dikurangi 40 tahun. Jadinya 9 tahun. Gitu. Kemudian itu aktivitas pertama kan mudah ya? Mudah. Iya, Nah, Pak. sekarang kita masuk di ini membuat model matematikanya, aktivitas kedua. Jadi nomor 1, Ibu membeli 5 buah jeruk dengan membayar 10.000 dan menerima uang kembalian 2.500. Jika J menyatakan harga sebuah jeruk, tuliskan model matematikanya. Berarti 5 jeruk, artinya 5 Iya, Pak. 5J, ya kan? Iya. Nah, sekarang 5J harganya adalah dibayar dengan 10.000, uang kembaliannya 2.500. Berarti berapa harga? Bagaimana model matematikanya itu? Ada yang bisa sebutkan satu jawabannya? Saya, Pak. Siapa itu? Khofifah Al-Kubra. Jawabanmu apa jawabanmu? Jawabanku harga satu jeruk yaitu 1.500. Tunggu dulu. Kita belum sampai menghitung berapa harga satu jeruk. Kita hanya menentukan dulu model matematikanya. Cara kerjanya kan. Model matematikanya. Sebelum dapat 1.500 itu. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, saya duluan. Saya, Pak. Diam dulu. Saya, Pak. Sri Pradipta, Sri Sudah sampai 5 MB. Sri Pradipta coba. Harga sebuah jeruk. Koma apa kayak koma apa saya tahu. Harga Sri harga sebuah jeruk sama dengan 5 buah. Kamu kan lagi kelas 1 kali nah. Tentang. Aku tinggal SS itu Harga Kak. semua jeruk sama dengan 5J. Tinggal SS. 5J sama dengan 10.000 dikurang 2.500. Siapa tadi? Siapa? Sri Pradipta. Coba ulang. Harga sebuah jeruk sama dengan 5J. Sama 5J sama dengan 10.000 dikurang 2.500. Oke. Boleh. 5. Betul ya? 5. Jadi model matematikanya adalah 5. Nah, kali saya, Pak. 1.500 kali 5, 7.500. Terus kurangnya 2.500. 2.000 dikurang dari Kita belum menghitung nah, kita belum menghitung. Jadi yang kita tulis itu ada 5-nya, ada J-nya, ada 10.000-nya, ada 2.500-nya gitu. Iya, Pak. Jadi kita belum dapat 7.500, belum ada. Jadi model matematika namanya begitu. Kita memodelkan dulu. Jadi 5J sama dengan 10.000 kurang 2.500. 500 gitu. Ya. Itu saja. Selesai. Karena Model matematikanya begitu saja. aja. Iya, cuma model matematikanya. Begitu saja itu. 10 juta. Model matematika itu. Nah, kemudian ketika menuliskan model matematika, segala bentuk satuan, apakah itu sentimeter, meter, rupiah, itu dihilangkan semua, tidak ditulis. Yang ditulis hanya bilangannya saja. 10.000 rupiah berarti tulis 10.000-nya saja.
2.500 berarti tulisnya 2.500 rupiah, tulisnya 2.500 saja. Begitu ya? Iya, Pak. Jadi boleh tulis seperti ini. 5J sama dengan 10.000 dikurang 2.500. Jadi ada 5-nya, ada J-nya, ada 10.000-nya, ada 2.500-nya. Gitu. Nih. Atau misalnya kita tulis begini juga bisa. Kan kembaliannya itu 2.500 ya? Iya, Pak. Ada kembalian. Berarti harga 5 jeruk itu lebih mahal dari 10.000 atau lebih sedikit dari 10.000? Lebih sedikit. Lebih sedikit dari 10.000 kan? Iya. Jadi bisa juga tulis begini. 10.000 uangnya 10.000 dikurangi untuk beli 5 jeruk. Sisa uangnya 2.500. Nah, begini juga benar. Begini juga benar. Jadi uangnya 10.000 dikurangi untuk membeli 5 jeruk, sisanya 2.500. Begini juga benar. Jadi ada banyak bentuk. Begini juga benar. Ya. Kemudian yang nomor 2, harga sebuah printer adalah adalah 2 kali harga sebuah kalkulator. Jika harga printer 3 juta dan K menyatakan harga sebuah kalkulator, maka tuliskan model matematikanya. Berarti printernya kita ganti dengan 3 juta, kalkulatornya ganti dengan huruf K. Dan harga printer sama dengan 2 kali harga sebuah kalkulator. Berarti gimana tulisnya? Zaim. Ada Zaim? Iya, Pak. Ya, bagaimana Zaim? Jawabanmu Zaim? Untuk yang nomor 2. Zaim? Tunggu dulu, Pak. Saya Ayo. Siapa? Naura. Ya, Pak. Apa jawabanmu Naura? K sama dengan harga kalkulator. 3 juta sama dengan 2K. Ya, betul ya. Bisa ditulis 3 juta. 3 juta sama dengan 2K. 2 kali K ditulis saja 2K. Jadi kalau ada misalnya 5 kali jeruk, 5 jeruk, 5J saja gitu. Gini, atau dibalik bisa juga ditulis 2K sama dengan 3 juta. Iya, Pak. Saya yang 2K sama dengan 3 juta. Sama saja. Oke, itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Kakak membeli 7 kotak pensil dengan jumlah pensil keseluruhan 48 buah. Jika N menyatakan banyak pensil pada masing-masing kotak, tuliskan model matematikanya. Muhammad Arif. Muhammad Arif. Enggak tidur. Tidur lagi, Nana. Ya, Pak. Apa jawabanmu, Arif? Hah? Kan sudah kirim jawabanmu, toh? Udah, Pak. Nah, apa jawabanmu kemarin? Untuk yang nomor 3.
Yang nomor 3 tuh. Di layarmu. Kau sudah screenshot kah, Arif? Screenshot Pak, tapi lihat laptop. Laptop bagus tuh, kelihatan semua. Jadi seharus dulu buka anunya, PDF-nya. Ya. Oh iya. Arif jawab. Arif, Sabar Pak, secara dulu. kau tidak siapkan memang kau ini. Bukan. Salah. Dekat. Buka buku saja, lihat jawabannya. Iya kan sudah tulis Kan di dulu. buku. Kau melihat lagi soalnya, baru kau berpikir. Iya, Pak. Ya, atau lihat soalnya saja kan sudah paham ini. Ya Pak. Saya curiga dan tidak paham. Kakak membeli, perhatikan, kakak membeli 7 kotak pensil Ya. dengan jumlah pensil keseluruhan 48. Ya. N menyatakan banyak pensil pada masing-masing kotak. Tuliskan pada matematikanya. N sama dengan 48 bagi 7. N sama dengan 48 bagi 7. 48 bagi 7. atau kan 7 kotak pensil. Ya. Banyak pensil masing-masing kotak itu N. Berarti bisa kita tulis 7 Bagi N. 7 dikalikan dengan N tuh. N. Berarti 7 kotak pensil. Berarti 7N. 7N. Nah, sama dengan keseluruhannya ini 7 kali N keseluruhannya adalah 48. 48. Makanya ada kemarin yang tanya, Pak itu bukan 49 kah? 48 atau 49? Yes, yang lain juga pada bertanya sama saya. Ya. Ada yang bertanya itu Pak 48 atau 49? Ya. Ditanya tulis model itu berapa? matematikanya, Ji. Yang tertulis itu kan 48. 48. Ditanyakan Berarti kan? saya salah Pak, karena saya tulis N sama dengan 48 bagi 7. Sama, Ji. Sama, Ji. Sama. Nanti ketika kita belajar menentukan berapa nilai N-nya, nah ini sama bentuknya, pasti N-nya kita pindahkan jadi N sama dengan 8 per 7. 7. Nah, ini kan hanya modelnya saja. Kita belum berapa nih. Kita dipedulikan dulu berapa Ya, kali. Pak. Novel. Ya. Sekarang nomor 4. Ayah membeli 4 ikat rambutan dengan membayar 50.000 dan menerima uang kembalian 10.000. Jika R menyatakan harga seikat rambutan, nah, tuliskan kalimat matematikanya. Model matematika dengan kalimat matematika maksudnya sama. Ya. Nah, ini kan sama nomor 1 tadi. Berarti Iya, gimana tulisnya nih? 4R sama 4R. dengan 50.000 kurang 10.000. 4R sama dengan 50.000 dikurang 10.000. dikurang 10 10.000. atau 50.000 50.000 sama dengan 4R 4R 10.000. Kurang Apa lagi kurang? Gimana? gimana? 50.000 4R 4R ditambah Tambah 10.000. sama tuh. Iya. Jadi 10.000. harga Sama. 4 tiket rambutan ditambah 10.000 ya jumlahnya 50.000 kan? Kan Iya, 10.000 itu kembaliannya. Itu saya diputar-putar itu sama. Iya. Asal jangan sampai salah putar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas yang ketiga. Kita masuk ke aktivitas yang ketiga. Ada pertanyaan tadi aktivitas 1, aktivitas 2?
Karena di kelas 72 itu ada yang bertanya, Pak, saya tidak paham aktivitas 2 maksudnya. Nah, sekarang ada enggak yang bertanya? Ada yang belum paham enggak? Kalau ada belum paham, jangan malu-malu bertanya saya, enggak apa-apa. Paham semua ya? Nah, ini Zoom-nya kita Pak Guru sudah rekam. Nanti Pak Guru kirimkan linknya kalau misalnya kalian mau nonton ulang materinya hari ini. Oh iya Pak. Atau Pak Guru upload di YouTube kah? Nah, Lumayan kalau sih, YouTube ya. kan tinggal nonton saja toh. YouTube bisa aja Pak. Iya, YouTube saja. Tinggal Pak Guru kasih linknya. Iya. Pilih subscribe. Iya. Kemudian sekarang kita lihat ini menganalisis. Nah, kalau menganalisis itu dia tingkatannya sudah pernah dengar kata-kata soal HOTS, higher Belum saya, Pak. order Pernah. thinking skills. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau sudah kata-kata menganalisis itu, maka soal-soalnya itu adalah bagaimana melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, nanti tahun depan itu entah mungkin tahun depan atau 2 tahun kemudian kalian nanti akan mendapatkan tahun depan itu kalian akan Olimpiade. kan ujiannya itu ujian namanya sekarang kan asesmen nasional. Ada 2 jenis ujian yaitu AKM dengan AKMI. Corona ada ujian. Iya, bukan ujian nasional. Bukan. Jadi nanti dia bukan di kelas 9 tapi di kelas 8. Ketika kalian kelas 8 nanti ada 2 ujian. Ada 2 jenis asesmen. Yaitu analisis kompetensi minimal dengan asesmen kompetensi minimal dengan asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Soal-soalnya itu soal-soal berpikir tingkat tinggi semuanya. Jadi tidak lagi berupa pengertian apa yang dimaksud dengan tayamum, apa yang dimaksud dengan bersuci. Nah, seperti itu lagi model-model pertanyaannya. Tapi model pertanyaannya itu berupa kasus, dikasih kasus, kemudian dikasih pertanyaan, silakan diselesaikan. Dan tidak monoton lagi hanya pilihan ganda saja atau esai, tapi nanti ada lagi soal benar salah, ada namanya pilihan ganda kompleks, yang benarnya bisa lebih dari 1, ada isian singkat, ada menjodohkan. Nah, jadi lebih kompleks lagi bentuk-bentuk pertanyaannya nanti. Itu nanti itu tujuannya kita ke sana. Makanya kita belajar juga harus melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi tidak hanya langsung hanya pengertian saja aktivitas 1, aktivitas 2 kan mudah. Nah, sekarang kita ke aktivitas 3. Ini menganalisis masalah kontekstual menjadi bentuk persamaan linear satu variabel. Jadi saat ini kita belajar persamaan dulu, nanti ya, persamaannya nanti. Nomor 1, selisih panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4. Dan kelilingnya 32 cm. Jika bilangan yang pertama adalah X, tuliskan persamaan linear satu variabel dari kalimat tersebut. Jadi kita belum menentukan juga nilainya ya. Hanya masih menuliskan bentuk persamaannya atau model matematikanya. Pak Guru kasih contoh dulu ini untuk yang soal nomor 1. Selisih panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4. Nah, panjangnya dan lebarnya. Simbolnya panjang apa? P. Ya, P. Jadi misal panjang itu kan simbolnya P. Sama dengan P. Kalau lebar? L. L kecil ya. P kecil sama L kecil. Kemudian selisihnya adalah 4 pi dan kelilingnya 32 cm. Jika bilangan yang pertama adalah X, bilangan yang pertama adalah X, tuliskan persamaan linear satu variabel dari kalimat tersebut. Nah, sekarang begini. Bilangan yang pertama itu berarti panjangnya ya. Panjangnya itu adalah X. P kita ganti dengan X.
Nah, sekarang kan ada dua variabel ini. Ada variabel X, ada variabel L. Iya kan? Iya. Bagaimana caranya supaya hanya satu variabel saja yang ada? Itu maksudnya. Nah, sekarang begini. Variabel pertamanya adalah X. Kemudian selisih panjang dan lebarnya adalah 4. Berarti selisih itu kan berarti pengurangan ya. P Boleh kurang tulis juga. L sama dengan 4. Gitu ya. Ditulis ini, Pak. Iya, bagusnya ditulis supaya bisa sekalian dipelajari kan. Bisa diingat. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Begitu. SS aja deh. Nah. Kemudian P-nya kita ganti dengan X ya. Iya. P dan Nah, X. Ini X Jika dengan pertama dikurang L sama dengan 4. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kelilingnya 32 cm. meter. Keliling, berarti K. Kelilingnya sama dengan 32 cm. K-nya sama dengan 32. Apa rumus keliling? Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang. Panjang kali lebar. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar. Lupa. Anjing. 2 dalam kurung P tambah L. 2 dong. Panjang Keliling kan L kali 2. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Itu. Bukan, saya lupa. P kali L apa? Panjang tambah Lanjut kau. Tidak, apa gue udah keluar. mana Pak Guru ini? Keliling sama dengan dalam kurung P tambah L. Pak Guru udah keluar kah? Enggak, udah kasih mati kamera sama mic. Oke. Sampai mana? Apa tadi rumus keliling? Yang besar pungut saya. Yang kecil saja yang. Apa tadi rumusnya? Rumus keliling persegi panjang. P kali L kali X. Hah? Keliling persegi panjang adalah 2 K dalam sama dengan dalam kurung panjang tambah lebar. K sama dengan bisa 2P tambah 2L. Atau bisa juga 2 dalam kurung P tambah L. Nah, ini dua rumusnya, bisa dipakai salah satunya. Misal kita pakai yang mana? Yang atas saja ya. Atau yang bawah lah. 2 dalam kurung P tambah L sama dengan 32. Kemudian, nah sekarang begini. P-nya kan kita ganti dengan X. Ya. Nanti tulis 2
dalam kurung X ditambah. Nah, sekarang L-nya. Ini kan kalau P sama L, nanti masih ada 2 variabel. Sementara di sini diminta 1 variabel. Nah, berarti L-nya nanti kita ubah dalam bentuk X. Bagaimana ceritanya? Kita X. kembali ke persamaan yang pertama tadi, yang ini. X kurang Nah, coba lihat ini. Kan min L ya. Iya. Nah, sekarang begini. Kaidahnya begini. Persamaan itu ada 2 ruas. Ruas 1 sama ruas 2. Dipisahkan oleh tanda sama dengan Jadi sebelah kanannya kita itu disebut ruas 2. Sebelah Sebelah kirinya kiri disebut ruas ruas 1. satu. Atau bisa juga kita sebut ini ruas kiri sama ruas kanan. Nah, jadi ruas kiri dan ruas kanan. Kaidahnya begini, mudah sekali. Tambah lawannya apa? kurang Kurang. Kalau kurang lawannya apa? tambah Tambah. Kalau kali lawannya apa? bagi Kalau bagi lawannya? kali Kalau pangkat lawannya? pangkat Pangkat lawannya apa? pangkat lawannya Ayo. Apa ya? Akar, betul. Akar lawannya pangkat. Nah, itu perhatikan tadi ya. Iya. Jadi ketika dia pindah, kaidahnya begini. Ketika pindah ruas, maka tandanya berubah. Kalau dia penjumlahan berubah menjadi kurang. Kalau dia plus berubah menjadi minus. Kalau dia minus berubah menjadi plus. Kalau dia perkalian pindah menjadi bagian. Kalau dia pembagian pindah menjadi perkalian. Itu saja. Asal Iya. dia pindah ruas. Nah, sekarang ini kan kita lihat sini min L ya. X kurang L. X kurang L Nah, X kurang L. Ini kan min L. Kalau L-nya pindah ke ruas kanan, dia menjadi positif L. Ya kan? Nah, ini X-nya tetap di sini. 4. 4-nya kan di ruas kanan. Pindah ke sebelah kiri menjadi plus 4 4 itu adalah plus. Pindah menjadi kurang 4 Jadi L sama dengan X kurang 4 X kurang 4. 4. Makanya L-nya di sebelah sini kita ganti dengan X kurang 4. 4. Nah, Gitu. Sama dengan 32. Nah, sebenarnya ini sudah benar. Tapi kita mau sederhanakan lagi. Ini kan ada X-nya ada 2 ya? Iya. Nah, sekarang ada lagi namanya suku sejenis. Suku sejenis itu adalah yang variabelnya sama. Berarti X-nya gimana? Nah, ketika variabelnya sama, maka bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Itu bedanya. Ya. Bisa dipahami tak? Ketika variabelnya sama, maka bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Simpelnya begini. Ada 2 apel, ditambah 3 apel. Bisa enggak jadi 5 apel? Bisa. Bisa kan? Karena sama-sama apel. Nah, tapi kalau misalnya ada 2 apel ditambah 3 jeruk. 2 apel Mendingan ditambah apa? 3 jeruk ya. Bisa enggak 5 apel jeruk? Tidak. Tidak Jadi bisa kan? campuran. Bisa kan? Tidak bisa, Pak. Nah, ketika dia berbeda variabelnya, maka tetap seperti itu. Misalkan 2x ditambah 3x. Nah, sama-sama x, berarti bisa kita jumlah menjadi 5X. 5x. Tapi ketika 2x ditambah dengan 3y, ini sama dengan apa? 2X dikurang 3Y. Ya, tetap 2x tambah 3y. Nggak bisa diapa-apakan dia, tetap bentuknya Oh, tetap iya. karena dia beda Karena variabelnya. beda variabel.
Nah, sama saja. Sama juga kalau misalnya ada X pangkat 2 ditambah 2X. Sama ada variabelnya nih? Enggak. Beda. Hah? Beda-beda. Ya, dia beda. Walaupun sama-sama X, tapi yang satunya pangkat 1, yang Pangkat, satunya yang pangkat satunya pangkat 2. 2. Ya, itu berbeda. Jadi tidak bisa kita jumlahkan, tetap begitu bentuknya. Nah, sekarang ini kita lihat di soal tadi, X sama dengan X. X tambah X, ya kan? 2X. Nah, kan sama-sama X. Iya. Jadinya kalau X tambah X sama dengan berapa? 2X. Ya, 2X. jadi kalau ada X atau ada Y begini berdiri sendiri, maka sebenarnya di sini ada satunya, 1X dengan 1Y. Tapi ditulisnya X saja, ditulisnya Y saja. Nggak usah tulis lagi satunya, gitu ya. Iya. Kecuali sudah masuk ke 2X atau 2Y. Nah, itu baru duanya ditulis. Tapi kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Sehingga ini bisa kita tulis 2 dalam kurung X tambah X. Sama dengan 2X 2X. dikurang 4 sama dengan 32. 32. Nah, ini sudah selesai. Iya. Begitu saja sudah selesai dia. Boleh. 2 dalam kurung 2X kurang 4. Karena sudah ada tanda sama dengan, kemudian variabelnya hanya ada 1. Variabelnya ada 1. Nah, yaitu X. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Nomor 2. 2 kali. Sebuah bilangan ditambah 7 hasilnya 19. Jika bilangan itu adalah X, tuliskan Jika- persamaan linear. 2 kali sebuah bilangan ditambah 7 hasilnya Hasilnya 19. Jika bilangan itu adalah X, tuliskan persamaan linear satu variabel dari kalimat tersebut. Nah, ini mudah sekali. Mudah. Apa? Ada yang sudah tahu? Saya. Apa? Hafifah? 2X ditambah 7 sama dengan 19. Nah, betul. 2X ditambah 7 sama dengan 19. Sudah selesai. Karena 2 kali sebuah bilangan. Bilangan itu adalah X, berarti 2X. Berarti 2X. Nah, ditambah Tambah X. 7, hasilnya 19. Jadi 2X tambah 7 sama dengan 19. Begitu. Nah, kira-kira berapa nilai X-nya itu? Bilangan itu berapa? Kalau misalnya disuruh cari, berapa nilai bilangan itu? Tunggu 19 kurang 7. 9 kurang 7, 3. 13. Ya. 6 Nah, betul. atau 6. 12. 6 ya. Tambah 6. Karena 2 kali 6, 12. Tambah 7, 19. Tambah 7, 19. Nah, ini lagi. Perhatikan gambar. Jika berat sebuah bola merah dinyatakan dengan X dan berat sebuah kubus adalah satu satuan, tuliskan persamaan yang menunjukkan keseimbangan timbangan tersebut. Kan seimbang ini ya, timbangannya seimbang ya. Ya. Berarti pasti pakai tanda. Sama dengan. Tanda sama dengan. Karena seimbang. Sama dengan. Yang ruas kiri itu ditulis apa? 3X. Hah? Kan Jika berat sebenarnya X dan juga berat sebuah bola dinyatakan dengan X dan berat sebuah kubus adalah satu satuan. Berarti bagaimana cara tulisnya? X pangkat 3, 3 pangkat X. Hah? Bagaimana? Entahlah, bingung. Jika berat sebuah bola merah dinamakan X. Dan Yang berat- bola kan bersamaan dengan yang kubus, toh? X Nah, tambah ada berapa bolanya? Ada 7, 8, 9. Ada berapa bolanya? 9. Bolanya ada berapa? 3. 1. Bola. Bola 1. Bola. Ah, 1. Lagi. Ada sebuah bola, berarti ada X. Ada X-nya. Nah, X sama kubusnya, ada berapa kubusnya? Kubusnya keseluruhan kah, Pak? Enggak, yang sebelah kiri, ruas kiri. Ada 3. Ada 3. Berarti bola sama kubusnya itu beratnya diapakan? Ditambah atau dikurang? Ditambah. Tambah kan? Nah, kalau satu bola ditambah dengan 3 kubus, begitu lah, yang ruas kiri.
Iya. 1 bola ditambah 3 kubus sama dengan 1 tambah berapa kubus itu? 3. 3. Kubusnya ada berapa? 3. 7. Yang sebelah kanan. Ada 7. Ada 7, berarti sama dengan 7. Itu model matematikanya. Selesai. X tambah 3 sama dengan 7. X3 sama dengan. Bisa dipahami? Bisa. Saya? Bisa. Nah, Coba aja lu. coba ini. Jika berat sebuah bola merah itu dinyatakan dengan X, dan berat sebuah koin adalah satu satuan, tuliskan persamaan yang menunjukkan keseimbangan timbangan tersebut. Saya, Pak. Siapa? Saya. Coba Muhammad Deorfa dulu. Muhammad Deorfa. Kok indah HP gue? Muhammad Deorfa. X ditambah dengan 6. Hah? Sama dengan Coba ulang. X ditambah dengan 6 koin. Nah. Sama dengan 12. ada berapa koin sebelah kanan? 12, Pak. 12. 12. Karena begini, Deorfa, coba perhatikan. Ada berapa bola merah sebelah kiri? 3. Nah, berarti 3x. 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 berarti 3X, bukan X. Karena bolanya ada 3. Kalau bolanya ada 1, baru X saja. Oh. Toh? Tapi bolanya ada 3. Kan sebuah bola dinyatakan dengan X. Berarti kalau ada 2 bola, 2X. Kalau ada 3 bola, 3x. 3X. Berarti persamaannya adalah 3X X ditambah 6 6 sama dengan 12. 12. Oke ya, bisa ya? Bisa. Bisa. Iya, Pak Guru. Oke. Satu lagi nomor 5. Anindya dari tadi Anindya gergetan mau menjawab. Ya, Pak. Ini Anindya, jawabannya berapa? Berat sebuah bandul dinyatakan dengan X. Berat sebuah kubus adalah satu satuan. Tuliskan persamaan yang menunjukkan keseimbangan timbangan tersebut. 15 sama dengan 15 sama dengan X tambah 7. ya betul, 15 sama dengan X ditambah 7. Oke, yang lain sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya, mudah-mudahan sudah paham semua. Nanti di buku panduannya itu, di buku modulnya, silakan diisi jawabannya. Nah, sekarang tugasnya adalah, coba kalian lihat di soal latihan. Oh, yang ini? Ya. Halaman 18 ya. Oh, di anu, Pak, di itu. Ya, di file soal, file. Oh, saya kira di buku LKS. Bukan. Oke. Kan ini yang tadi kita bahas yang ini. Iya. Aktivitas 3. Kelihatan tadi layarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini tadi jawabannya sudah ada semua. Sudah Pak Guru jawabkan. Nah, sekarang ini soal latihan yang ini. 18 sampai nomor 10. Nomor 18 sampai 20 halamannya. 5, 6, 7, 8, Akan dikerjakan walaupun pilihan ganda, tapi berarti 10 nomor, Pak. ya ini ada 10 soal. Oh iya. Ada 10 soal. Pak, ini ditulis jawabannya saja atau sama soalnya? Kan sudah ada filenya. Iya, tinggal jawab. Soalnya enggak usah. Tapi yang ditulis itu cara kerjanya. Kalau misalnya kayak ini, kayak yang nomor 2. Ini kan enggak perlu toh? Enggak perlu tulis soalnya, enggak perlu tulis
caranya, langsung sebut saja. Manakah variabel, atau tulis begini saja, variabel pada persamaan 3x tambah 2 sama dengan 11 adalah apa? Tulisnya begitu saja. Iya. Kemudian manakah koefisien pada bentuk 2 kurang 3x sama dengan 4? Nah, pertanyaan saya begini, sudah ngerti enggak yang mana itu koefisien? Tunggu. 2 kurang 4 sama dengan 4 kurang 3x. Pak Guru belum sebut koefisien tadi ya? Iya. Belum ya? Oke, sekarang begini. Di bentuk persamaan itu ada beberapa istilah. Istilah yang pertama, di sini saja. Nah, sini. Misalnya saya sambil contoh ini. Masih kelihatan ya di layar ya? 3x tambah 6 sama dengan 12. Ada istilah variabel. Nah, istilah variabel itu yang berupa apa tadi? Istilah variabel itu yang berupa apa? Huruf. Huruf atau simbol. Di sini variabelnya apa? X. Ya, variabelnya adalah X. X. Bentar. Nih. Jadi variabelnya adalah nih. Variabel di sini adalah X. X. Kemudian ada lagi istilah konstanta. Konstanta itu yang tidak ada variabelnya. Bilangan. Berarti 6 dan 12. Nah, 6 dan 12. Habis itu ada lagi istilah koefisien. Ya, koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang melekat pada variabel. Berarti kan variabelnya X ya? Berarti koefisien X. Berapa koefisiennya X? 3. Ya, itu namanya koefisien. Jadi kalau ada 4X, berarti koefisiennya 4. Kalau ada min 5A, berarti koefisiennya? Min 5, betul. Ada lagi istilah suku. Suku itu adalah masing-masing ini masing-masing namanya suku. Yang ditandai, yang dipisahkan oleh simbol-simbol penjumlahan, simbol pengurangan atau simbol persamaan. Jadi sukunya itu adalah 3x, 6 dan 12. Dan 12. Ada berapa suku? 3. Ada 3 suku. Gitu ya. Bisa dipahami toh? Bisa. Berarti yang tadi itu, yang ini sudah ketahuan tuh berapa? Bisa. Mana koefisiennya? Pak. Bisa. Nah, sudah ketahuan dah? Mana koefisien sudah ketahuan ya? Iya. Oke. Nomor 4. Nomor 4 ini kayak tadi, timbangan-timbangan. Kemudian nomor 5 menentukan bentuknya. Nomor 6 juga menentukan bentuknya. Pak. Ini juga sama kayak tadi, sudah bahas semuanya. Ada pertanyaan? Nah, yang nomor 9 ini yang saya maksud tadi soal benar salah. Nomor 9 dengan nomor 10 soal benar salah. Jadi Berarti yang A itu dia benar atau salah, yang B benar atau salah. Nah, tinggal di checklist saja. Oh iya, Di Pak. checklist saja di checklist mana yang benar. Kalau misalnya A benar berarti checklist di sini. Iya, Pak. Checklistnya di file, Pak. Iya. Pak, bisa satu list saja terus gambar saja. Boleh. Iya. Kan boleh di print dulu toh? Filenya itu di print atau digambar bisa, diubah jadi gambar, di screenshot, terus dicoret-coret, bisa. Kayak Pak Gur lagi coret-coret begini, bisa.
Kemudian nomor 10. Ini nomor 10 juga ini termasuk soal berpikir tingkat tinggi. Nah, ada 10 soal. Itu saja dulu. Bisa? Ya, Pak. Bisa. 10 soal Pak Guru tunggu hari ini bisa ya? Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam. Sampai jam 3 saja supaya agak Pak. banyak waktunya ya. Baik, Pak. Oke, Baik, kalau misalnya jam 3 Baik, Pak. jam 3 belum Banyak aku bawa buku nanti kan agak terlambat. Ditulis di buku tulis. Jadi begini, kayak kemarin bisa ditulis di buku tulis soalnya, bukan soalnya, jawabannya, terus nanti difoto, terus di PDF-kan. Atau itunya di print, filenya di print, nanti dijawab di situ, dicoret-coret di hasil printannya, baru difoto, di PDF-kan. Atau misalnya mau kerja langsung di filenya, dijawab langsung di filenya, terus dikirimkan, bisa begitu. Pokoknya bagaimana caranya supaya apa tadi yang menjadi tugasnya itu diubah sudah dalam bentuk jawaban, apakah dalam bentuk foto atau dalam bentuk PDF. Lebih bagus kalau PDF. Kalau PDF kan tidak berhamburan nanti jawabannya. Kan biasanya kan 2 lembar atau 3 lembar, lebih dari 1 lembar. Kalau 1 lembar dalam bentuk gambar sudah tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah 2 lembar, 3 lembar kan supaya tidak berhamburan filenya, diubah dalam bentuk PDF. Sudah tahu tuh caranya? Pakai cam scanner? Sudah. Sudah. Pak. Yang belum nanti tanya temannya yang sudah bisa. Caranya bagaimana? Begitu. Oh, iya, Jadi dan supaya kita ada komunikasi sama antar siswa. Iya, kita buat grup, Pak. Ya. Nanti silakan bertanya sama temannya gimana caranya. Itu gunanya kita belajar, jadi tidak hanya ambil informasi dari Pak Guru, tapi ambil informasi juga dari teman-temannya itu bagus. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi tugas yang tadi dikerja sampai jam 3 sore sebentar ya. Iya, Pak. Oh, jam 3 sore. Nanti dikirim Pak Guru kirimkan link di grup nanti. Nanti kirim filenya di situ. Jadi bukan kirim di WhatsApp ya, bukan kirim di grup WhatsApp. Hasil screenshot pembelajaran kita juga hari ini itu kirim juga di sana. Nanti Pak Guru ada 2 file yang dikirim nanti, file jawabannya sama file foto. File hasil screenshot-nya. Baik, Pak Guru. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke, saya lihat ini hadir semua. Sepertinya tidak. Ada 1 yang keluar kayaknya ya. Tadi hadir semua 34 orang. Pak Guru mau lihat dulu satu-satu. Karena ada yang aktifkan kamera, ada yang tidak ini. Pak Guru sebut namanya, aktifkan kameranya ya. Menyahut terus aktifkan kameranya. Ardelia. Ardelia Rafifa. Almira. Mana Almira? Aktifkan kamera Almira. Maaf, Pak Guru, nama akunku 35 Rum Jafar. Maaf, Pak. Hadir. Udah perbaiki semua jilbabnya. Kalau sumber Anindya. gaya. Sumber gaya. Atika Indah. Mana Atika? Atika. Ada Atika ya? Hadir. Oh ya. Mana Tika?
Aura Jahira. Hadir. Biasa tuh kalau terkasih lihat terlalu tinggi kameranya, biasa bajunya baju biasa udah pakai, terlalu baju sekolah. Cuman kepalanya dikasih begini. Karena pakai rok sekolah ini, pakai celana pendek semua mungkin. Toh? Pakai rok, Pak. Pakai rok tidur. Tidur, lope-lope. Nyanu. Hello Kitty. Hello Kitty. Aura Rizky. Hadir, Pak. Mana? Oh, yang Oppo. Iya, Pak. Cecilia Valna. Hadir, Pak. Mana Cecil? Yang ini, Pak. Oh iya, iya. Dwi Maratus Soleha. Dwi. Mana kok? Hadir, Pak. Hadir. Nanti kan. Oh iya. Mana? Nama kamu di mana wujud Anda? Hadir, Pak. Oh, tidak. Mana kameramu? Oh iya. Fadila Hamri. Hadir, Pak. Hamri Farhat Kinsano. Farhat. Khofifal Kubra. Adik Pak yang namanya Jafar. 35 dong. Pilih nama kakakmu lagi. Pakai akunnya, Pak. Mariam Ratno. Hadir, Pak. Muhammad Alfian. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Arif. Tidak menyala kameranya, Pak. Oh, menyala. Tadi ada Muhammad- Arif. Muhammad Arif. Mana tadi Arif yang tidur-tidur? Udah lompat dari luar, udah banting dirinya di kasur. Kursi. Arif. Mana kok Arif? Tidak ada di tadi. Tidak boleh rekornya. Dia mungkin yang keluar. Iya. Muhammad Orfa. Tadi ya. Loh, Ya, panjang Pak rambutmu deh. Arka. Panjang rambutmu. Opa Korea. Nah, Orfa, panjang rambutmu. Potong nah. Muhammad Fairuz. Hadir, Pak. Mana Fairuz? Oh, Farhat dia udah perbaiki rambutnya terpanjang. Langsung menjadi pendek. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Lebih bagus kamu di. Warni. Muhammad Khiar. Muhammad Hadir, Khiar. Hadir. Oke, Muhammad Khiar. Nafiza Aida. Hadir, Pak. Naufal Zaki. Hadir, Pak. Oke, Naufal. Naura Andira. Hadir, Pak. Naura Andira. Pratnya Biantari. Hadir, Pak. Pratnya. Queen Faiza. Hadir, Pak. Queen. Rahma Safia. Hadir, Pak. Mana tadi? Mana tadi Rahma? Saya lihat tadi ada. Rahma. Tadi ada Rahma. Rahma. Raisya. Raisya. Rifki. Rifki. Ada ya. Wih, ganteng paling Rifki. Ada apa Ji? Sayang. Hadir, Pak. Oh iya. Dan saya berlian. sehat. Sehat-sehat aja sayang. Cecil, ya ketawa Cecil. Sifoni. Hadir, Pak.
Foni, Pradipta, Syahira. Kok jilbab begini? Zahra, Hadir. Aduh, Syahrini. Hadir, Pak. Rini. Oh, Syahrini. Yang penyanyi. Talha, Hadir, Pak. Talha, Zafran. Ayo. Iya, tadi Zafran. Mana Zafran? Sakit ketua kelas dia, Pak. Hadir, Sonat hadir. Mak, Hadir, Pak. Zafran depan. kameramu Zafran. Yang mana depan? Udah pakai masker. Udah pakai masker. Ya ada hari tanpa masker, Pak. Suruh buka maskernya. Oh, itu prokes. Keponya, iya toh, Pak. Prokes toh, Pak. Baru di rumah aja, Ji. Pak, ndak ini menati prokes, Pak. Ah, saja kau. Maaf, Pak Guru. Aim. Berarti hanya Zafran ini yang pakai. Pak Guru Sri Pradipta hadir. Mana Ki? Mana Ki? Dari toilet. Oke, sudah ya. Semuanya Pak. sudah hadir. Nanti Pak Guru kirim di grup linknya untuk pengumpulan tugas. Jadi bukan Guru lagi Sri di. Pradipta hadir. Iya sudah Mi. Iya, sudah. Nanti Pak Guru sama link YouTube-nya. ya sama link YouTube-nya ini. Link ini kalau misalnya mau nonton kembali pembelajaran kita hari ini bisa lihat lagi kembali nanti ya. Di Hadir. Udah, sudah Mi. Ya, mana? Ya jangan kemana nangis. Sudah Mi.